Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aulia Kartanevia dan teman kelompok saya bernama Devita Triani akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perkembangan Bahasa Indonesia di Masa Era Globalisasi. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Di dalam sejarahnya, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat menarik. Tadinya, bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang memiliki kesamaan dengan rumpun dari negara Malaysia. Bahasa ini telah menjadi bahasa lebih dari 200 juta rakyat di Nusantara Indonesia. Sebagian besar di antaranya juga telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa lokal atau etnis yang kecil. Bahasa Indonesia yang semulanya berasal dari bahasa Melayu itu telah menggeser dan menggoyahkan bahasa etnis yang cukup besar seperti bahasa Jawa dan Sunda. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana keilmuan perlu terus dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seirama dengan ini, peningkatan mutu pengajaran bahasa Indonesia di sekolah ataupun di perguruan tinggi perlu terus dilakukan. Bahasa Indonesia memiliki peran penting di dalam bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Pada ikrar yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjungi bahasa Persatuan Bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia di era globalisasi. Sesuai dengan kedudukannya sebagai lambang identitas nasional, maka pada era globalisasi saat ini perlu dibina dan di masyarakat pemakaian bahasa Indonesia oleh setiap negara Indonesia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang dampak-dampak positif terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia mulai dikenal oleh dunia internasional. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan terjemahan buku-buku ke dalam bahasa Indonesia. Dampak-dampak negatif globalisasi terhadap bahasa Indonesia. 1. Masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau lebih sering menggunakan bahasa Indonesia populer. 2. Berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia. 3. Bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa asing lainnya. 4. Memperkarya kosakata bahasa Indonesia. Terbukti banyaknya kata sarapan atau yang diserap dari bahasa asing. Keberadaan bahasa Indonesia yang ada pada daerah globalisasi mempengaruhi arus global tanpa kita sadari, berimbasan pula pada penggunaan dari keberadaan bahasa Indonesia di masyarakat. Keberadaan bahasa Indonesia pada daerah globalisasi sekarang pun menjadi perhatian setiap masyarakat Indonesia. Baik, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.